nanti yang bisa dipraktekkan melalui Android. Ya. Salah satunya nanti adalah web server ya, web server. Jadi sebetulnya kalau web server ini tidak hanya bisa diaktifkan di komputer, bahkan di Android pun bisa, atau mungkin di kelas 10 dulu sudah pernah nyeting ini belum? Radio, TP-Link misalnya. Nah, itu dia juga sebetulnya punya apa namanya, fasilitas web server, tapi sederhana. Ya, karena tergantung dari apa namanya, dari kontennya ya. Kalau kontennya sederhana, itu pakai alat-alat kecil. Mikrotik juga ya ada web servernya, tapi sederhana. Jadi bisa di apa namanya, diaktifkan. Nah, karena Anda tahu apakah kelas 11 ini semuanya punya laptop di rumah kan gitu, atau punya komputer di rumah, kan mungkin tidak semuanya ya. Makanya nanti kita manfaatkan saja yang kita punya. Jangan lupa bahwa Android itu juga sebuah komputer. Ya. Nah, nanti kita akan coba untuk memanfaatkan Android. Anggap saja itu komputermu, itu nanti kita pakai sebagai web server. Sebenarnya web server itu apa? Gitu. Kalau kalian mengakses internet, maka yang tampil di layar itu ya dari web server. Jadi kalau kalian membuka google.com pun itu web server. Ya. Kontennya bisa bermacam-macam, tapi fungsi apa namanya, web server tadi adalah sebetulnya menampilkan apa yang ingin kita share ke komputer lain, tetapi melalui web browser atau browser yang kita tahu browser ya, yang kalian pakai untuk menampilkan internet itulah, itu browser. Nah, browser itu hubungannya dengan web server. Jadi isi dari web server itu nanti akan ditampilkan di browser. Ya, fungsinya banyak sebetulnya. Tidak hanya informasi saja, kita juga bisa membuat apa namanya, aplikasi berdasarkan web browser, itu bisa. Jadi sambil menunggu temannya ini memang kelasnya mulainya jam berapa? Jam 8 apa setengah 8? Tidak apa-apa lah, sambil kita menunggu temannya. Jadi intinya, kalau kemarin-kemarin kalian sudah mengenal apa itu, DHCP server. Jadi server itu tidak hanya satu fungsi layanannya, banyak layanan. Layanan itu apa? Yang diberikan kepada kliennya, ya, yang diberikan kepada komputer lain dari komputer server itu apa saja. Ya. Kalau kemarin kita sudah pelajari, itu ada DHCP. Kalau DHCP itu server memberi IP address ya kepada komputer klien. Kalau FTP itu berbagi file ya. Jadi file yang kita punya bisa kita bagikan ke teman kita lewat FTP server. FTP server juga bisa diakses atau dibuka lewat web browser. Nah, kemudian apalagi kemarin? Remote server. Remote server itu kita membuka atau mengatur server dari komputer klien. Nah, ini yang
sebetulnya diawali belajarnya di kelas 11, tapi nanti di kelas 12 akan banyak dipakai. Sayangnya karena belum bisa tatap muka ya, belum bisa dipraktekkan. Tapi sebetulnya ya kalau mau kita bisa remote komputer server ya kita perlu punya servernya di internet. Kalau pengen dibuka lewat internet. Kalau tidak ada koneksi internetnya Pak, ya jaringan lokal ya. Jadi sebetulnya jaringan klien server itu tidak harus ada internetnya. Karena bisa aja pakai intranet. Nah, intranet itu server dan klien itu berada dalam satu jaringan. Ya, itu. Ya, lumayan. Ya, jadi saya ulang. Jadi untuk pagi ini yang baru gabung ya. Untuk pagi ini nanti kita coba mempelajari yang bisa kita praktekkan di rumah, yang bisa kalian praktekkan di rumah karena dari sekolahnya. Nah, karena yang namanya administrasi sistem jaringan itu prakteknya memang pakai komputer. Kalau tidak pakai komputer tidak bisa. Nah, yang kalian sudah miliki ya itu tadi Android. Android itu komputer enggak? Ya, komputer juga. Ya, jadi meskipun kelihatannya orang taunya itu HP ya, handphone, tapi itu komputer juga. Karena apa? Ada keyboardnya? Ada. Layarnya? Ada juga. Sistem operasinya juga ada. Jadi sudah memenuhi syarat dianggap sebagai sebuah komputer. Ya, jadi nanti kita manfaatkan untuk apa? Untuk membuat web server. Jadi web server itu nanti aplikasi di server yang dipakai untuk men-sharing informasi ya, sifatnya itu men-sharing informasi ke kliennya. Jadi kalau kalian belajar jaringan kan ada model jaringan klien server. Gitu. Nah ini peserta sudah lumayan ini. Ini sambil saya nyambi ngeklik temanmu yang mau join. Jadi hari ini kita coba belajar membuat web server. Ya. Kalau teorinya, kalau kalian nanti menggunakan komputer, sebuah komputer supaya bisa menjadi web server itu harus diinstal aplikasi utama untuk membuat web server itu yang paling banyak dipakai adalah Apache. Pernah dengar ya? Jadi Apache itu dipakai untuk membuat web server. Meskipun bukan satu-satunya. Kalau Apache ini berbasis gratis. Ya, kalau Apache itu aplikasi untuk web server yang bersifat gratis. Selain Apache apa ada lagi? Ada. Ya. Jadi nanti kita share ini aja. Ini ya. Saya akan share layar supaya kalian juga nanti tidak bosan memandang saya, gitu ya. Jadi sing ketok gambare raine Pak Alek gitu ya. Nah, sambil saya klik-klik ini. Nanti akan saya coba share. Ya, saya coba buka dulu ya Google. Oke. Nah, Google itu sendiri sebetulnya sebuah web server juga. Gitu, sebuah web server yang dipakai untuk sebagai mesin pencari kan gitu ya. Jadi fungsi web server nanti kan tergantung isinya di kontennya. Misalnya ini saya mencari Apache. Nah, Apache itu web server ya. Jadi
yang paling banyak dipakai adalah Apache sebagai, dan itu gratis. Kalau kalian nanti mau install, itu bisa menginstal Apache, tetapi biasanya tidak diinstal secara sendiri, ya, karena sebetulnya sudah ada paket paket aplikasi ya, yang di dalamnya ada Apache dan ada aplikasi lain yang biasanya dibutuhkan untuk web server. Nah ini, jadi karena untuk membuat web server itu tidak hanya Apache yang dibutuhkan, tetapi aplikasi lain juga. Ya. Cuma kalau dikecilkan mau ngeklik yang mau join agak sulit ya. Enter setting itu. Oh gini, ya ini. Cuma harusnya ada operatornya sendiri ini. Ya, oke. Sambil ini ya, tidak apa kelihatan ya. Jadi Apache ini aplikasi web server yang sifatnya gratis ya. Tapi selain Apache, nah ini Apache, nanti ada namanya IIS. Nah, orang IIS Dahlia, IIS. Nah ini. IIS adalah aplikasi web server yang berbasis Windows. Jadi kalau Apache itu bisa dipakai di Windows, di Linux, gitu, di macam-macam lah, di Mac juga bisa. Tapi kalau yang berbasis yang berbasis Windows itu bawaan Windows sendiri itu sudah ada. Namanya IIS, Microsoft Office Internet saya lupa ya. Internet Service lah. Ya. Jadi kalau ditanya aplikasi untuk membuat web server itu apa saja? Pertama Apache tadi, ya, yang berbasis gratis, ya, ya. Jadi apa tadi kita ulangi ya? Yang berbasis gratis aplikasi untuk web server adalah Apache tadi ya, Apache. Kemudian yang kedua adalah IIS. Jadi kalau IIS adalah aplikasi web server yang coba yang barusan join bisa di-mute dulu ya, bisa di-mute dulu supaya tidak mengganggu yang sudah mulai ini gitu. Oke ya, jadi tadi apa aja, kemudian ada IIS ya, kemudian nanti ada satu lagi yang juga cukup banyak, ada Nginx. Kamu membacanya mungkin nging gitu ya. Ini namanya Nginx. Membacanya Nginx. Tulisannya nging gitu ya. Nging itu juga fungsinya sama ya, seperti Apache. Jadi kalau kita urutkan, yang paling populer itu untuk web server itu aplikasinya apa? Pertama Apache tadi, Apache tulisannya, nganggu H. Kalau itu ini betul sidik, yaitu Apache, orang Apache, orang Apache malah ya, Apache. Apache, ya, Apache itu nama suku Indian ya, di Amerika sana. Apache, kemudian yang populer kedua itu IIS, karena orang banyak menggunakan Windows. Tapi lebih banyak yang pakai Apache daripada Windows. Karena sifatnya yang gratis. Gitu ya. Kalau Windows kan sebetulnya kamu harus beli ya sebetulnya. Kemudian ada Nginx ini. Nginx. Tulisannya nging, bacanya Nginx. Ini juga cukup banyak. Meskipun nanti ada aplikasi web server lain, ono Light TTPD, itu yang berbasis Linux banyak yang free ya. Ada, ini ada di sampingnya apa tulisannya. Nah, Node.js itu juga ada. Nah, tapi kalau kalian nanti mau mencoba di komputermu, ya bisa aja langsung menginstal apa aja. Tapi yang paling sering dipakai itu yang sudah satu paket ya. Jadi ada Apache-nya, nanti ada namanya PHP. Saya tahu krungu PHP?
Mungkin semuanya sudah ya, tapi mungkin pengertiannya lain. Jadi sebetulnya PHP itu diambil dari istilah komputer ya, komputer jaringan. Nggak tahu kok kenapa sekarang bergeser itu. Saya kira PHP itu artinya apa? Ya. Pengajar harapan palsu ya, bukan ya. Jadi kalau kalian menginstal paket ya, jadi paket apa namanya, paket web server, nanti kalian bisa mendownload yang namanya Upserve ya. Upserve ini bentuknya sudah satu paket, ada Apache-nya, ada PHP-nya, ada MySQL. Ini nanti dipakai semua di kelas 3, tapi di kelas 3 ya, tapi kelas 2 ya IKIS lah ya, apa aja dulu. Demikian juga yang IIS. Kalau ini kan yang Observe ini. Nanti kalau yang IIS itu paketnya di Windows, itu sudah ada untuk web servernya, tapi kalau untuk Microsoft SQL kamu perlu install sendiri. Mau diinstal PHP juga bisa. Sebetulnya PHP ini itu aplikasi yang setara ya, setara atau mirip dengan apa yang disebut HTML. Pernah dengar HTML ya? Jadi kalau kalian mau membuat isi dari web itu menggunakan format HTML. Nah, selain HTML itu bisa menggunakan PHP. Jadi PHP dan HTML itu mirip, ya, tetapi tidak sama persis. Jadi kalau kalian nanti membuat web server itu bisa menggunakan aplikasinya ya, aplikasinya itu Apache atau ya Apache atau apa mau IIS atau Ning ya, Nginx atau like DTPD ada banyak. Tapi yang populer itu yang 3 tadi. Nah, selain aplikasi utama Apache, IIS dan apa tadi Nginx, nanti ada aplikasi tambahan PHP ini yang dipakai untuk membuat konten. Jadi nanti di sebuah web server itu ada halaman default. Tahu default ya? Default itu yang tidak kamu setting tapi harus ada. Nah, default halaman pertama lah, halaman pertama, halaman utama itu yang harus ada. Nah, jadi tanpa itu tidak muncul nanti di web servermu. Misalnya saja, kalau tidak salah saya sudah pernah nginstal apa yang di sini ya. Yang sudah jalan apa ini? Observe juga sudah. Kita coba dulu. Ini yang jalan apa ya? Habis web. Ini juga sama ya. Oh ya, saya lanjutkan dulu saja. Jadi kamu bisa menginstal paket ya, satu paket berisi Apache, PHP, dan MySQL. Kalau PHP itu untuk menulis skrip isi dari web server, HTML juga sama. Kemudian yang MySQL atau SQL ya, SQL itu database. Jadi yang dipakai untuk mengatur data. Misalnya kamu masuk ke web mau login ya, itu datanya bisa diatur lewat database. Ya, database itu aplikasinya juga macam-macam, kayak web server tadi kan ada lebih dari 3. Kalau untuk yang database itu salah satunya MySQL yang apa namanya gratis ya, yang gratis MySQL. Tapi bisa juga pakai yang lain, misalnya MariaDB. Ya, MariaDB, Maria kena DB ya. Itu sebetulnya turunan dari MySQL. Jadi karena berbasis komunitas ya, gratis seperti Linux, itu biasanya kalau kelompoknya lagi tidak cocok ya membuat kelompok baru, membuat aplikasi mirip tapi namanya baru seperti Linux ya. Linux kan macam-macam. Termasuk tadi MySQL itu kemudian ada anggota kelompoknya yang keluar kemudian membuat program database baru namanya
MariaDB, tapi sebetulnya isinya sama ya, MariaDB. Tapi ada juga pakai Postgre. Postgre itu ya aplikasi juga seperti untuk database ya, seperti MySQL tadi, tetapi SQL jenis lain atau merek lain lah. Termasuk nanti Oracle. Oracle itu juga dia punya aplikasi database juga. Bahkan kalau sekarang MySQL itu sudah dibeli oleh Oracle. Jadi Oracle ini perusahaan yang besar ya. MySQL itu perusahaan kecil sebetulnya, perusahaan kecil tapi aplikasinya laku, gitu, laku padahal gratis ya, tapi dia bisa mendapatkan keuntungan. Tapi kemudian perusahaan besar yang usahanya di bidang komputer membelinya, tujuannya ya itu tadi supaya mungkin karena MySQL-nya itu grupnya lama-lama butuh duit yang lebih banyak ya, untuk mengembangkan dan sebagainya, dia bekerja sama mungkin atau memang pemiliknya menjualnya kepada Oracle ya. Kalau saya tidak salah itu dia di merger mungkin ya, entah merger entah ini. Jadi perusahaan MySQL dan Oracle itu kemudian Oracle-nya membeli saham ya, pada MySQL, kemudian MySQL sekarang menjadi bagian dari Oracle. Tapi Oracle sendiri sebetulnya punya aplikasi database sendiri. Mungkin nanti kalau kita ringkas sebelum kita mulai, saya ringkas dulu ya, pakai notepad aja ya. Nah, nanti kita share. Jadi kalau misalnya yang baru masuk ya, kalau yang baru masuk supaya tidak bingung, ini lagi ngobrol tentang apa ya? Ini tentang PHP, Mas. Udah pernah PHP belum? Nah, itu ya. Nah, itu nanti kita. Ini share-nya mana? Bentar. Apakah sudah otomatis di-share? Your screen sharing. Oh, di-stop dulu ya. Bentar ya. Ini satu, kalau melihat dekat itu harus tanpa kacamata. Kalau melihat jauh harus pakai kacamata. Jadi harus buka tutup kacamatanya. Ini saya share yang notepad. Dari mana notepad? Nah, jadi kalau mau diringkas, yang tadi sudah saya jelaskan, kalau mau diringkas ya kudune ya diringkas. Apa nanti kamu download ini sarkam, nanti kita ini juga kita share ya hasil ininya. Fontnya kita perbesar dulu. Nah, notepad ini nanti bisa kita pakai itu untuk mengetikkan konten atau isi dari web server. Ya, karena untuk tampilan yang sederhana itu tidak perlu pakai aplikasi aneh-aneh selain web server ya. Jadi kalau nginstal Apache, jadi sebetulnya Apache tok itu cukup. Tapi kalau kamu hanya nginstal Apache, kamu harus membuat konten isinya dengan format HTML. Tapi kalau ingin membuat dengan format lain, misalnya PHP tadi, HTML dan PHP itu setara, gitu. Itu nanti bedanya hanya di sini. Kita ringkas dulu ya, kita ringkas dulu. Ringkasan materi hari ini. Nah, ini sing lagi join nanti biar ada mau join lagi deh. Ditumpuk-tumpuk jadi agak sulit. Oke. Kita isi orang. Oh ini update ya. Jadi ringkasan materi hari ini ya. Materi. Kurang kecil. Materi hari ini. Nah, sing sempat moto atau di screenshot ya di screenshot. Gede ini format font. Ya. Nah, ini gede kok cilik ya. Materi web server ya. Ini today. Ya. Usahakan itu bahasa Inggrisnya dipertajam ya, supaya nanti bisa go internasional.
Jadi apa? Membuat atau membangun ya, kena ya, membangun posit lah. Hadiah nanti aja secara fisik ya. Membangun web server. Ini tuh aplikasi untuk membangun web server antara lain apa tadi, sambil diingat-ingat ya. Yang pertama, ini salah satu aja loh ya, kalau di Ojobo nginstal apa aja, nginstal IIS, nginstal yang lain ya, salah satu saja dipakai. Misalnya tadi Apache ya. Kalau sekarang sudah versi berapa tuh? Versi 2 tuh. Mungkin ya, kalau Apache masih versi 2. Jadi nanti dipilih salah satu atau IIS ya. Oh ya, kasih keterangan. Berbasis, oh ini kecil ya. Berbasis GNU ya, GNU GPL. Maksudnya GNU GPL itu apa? Free ya, free. Kayak Linux gitu loh, ya. Kayak Linux, kayak Linux lah ya. Ini maksudnya ini. Nah, kalau IIS itu aplikasi web bawaan dari Windows. Ya, kudunya yang bayar gitu ya. Lupa saya kok kalau beli komputer kok sudah ada Windows-nya, aslinya itu baca. Kecuali di bawahnya, di bawah laptopmu kok atau di bawah komputer, di samping komputernya ada stikernya, berarti biasanya yang bayar. Nah, orang itu berarti aslinya baca. Saya sebetulnya ada stikernya, tapi Windows 7. Sekarang saya install Windows 10. Ya. Kemudian apa tadi? Nginx. Tulisannya apa Nginx? Nging. Ya, Nginx. Jadi macamnya itu. Sopan aja. Nginx. Maksudnya engine, ngerti engine? Engine itu mesin. Ya. X itu siapa yang cuit-cuit. Nginx. Ini juga berbasis gratis ya, berbasis GPL, nggak pakai lama ya, itu free ya. Linux itu basisnya GPL atau GNU. GNU not unique ya, sebenarnya Linux itu bukan unik ya, tapi meniru Unix. Kalau yang unik aslinya ya Minix gitu, Minix ada atau Unix sendiri ada. Mungkin dulu sudah pernah saya jelaskan di video. Tapi tidak hanya ini saja, jadi bukan hanya Apache, IIS, dan Nging. Tadi kalau di Linux itu ada banyak, ada like TTPD, dan lain-lain. Tapi 3 ini yang paling banyak dipakai di dunia. Ya. Kemudian, aplikasi pelengkap. Nah, jadi untuk membuat konten itu isi dari web, tapi isi yang sifatnya teks ya, itu ini salah satunya. Membuat isi dari web itu bisa menggunakan yang pertama HTML. Kalau HTML itu biasanya di sistem operasi itu sudah ada ya, sudah ada. Artinya kita bisa buat itu berbasis teks. Ya, kamu pakai Notepad itu bisa membuat file HTML. Tetapi kalau PHP itu kalau tidak diinstal ya ora iso. Atau mungkin sama ya. Ya kita coba aja nanti. Tapi yang jelas 2 format ini bisa dipakai bersama-sama atau salah satu. Ya.
menggunakan format ya. Kalau ini format ya, bukan aplikasi. Itu HTML. Ini yang pertama. Yang kedua bisa menggunakan, ini mau PHP. Kalau di Linux PHP wajib diinstal dulu. Nggak rambo install, ketik berbasis PHP tidak bisa. Kemudian kalau yang berbasis Windows, nah ini kalau yang berbasis Microsoft ya Windows kan dari Microsoft. Itu nanti pakai ASP atau ASPX. ASPX itu yang baru ya. Kalau yang lama dulu namanya ASP. Itu maksudnya apa? Ini sebetulnya format penulisan. Kayak gue ngetik itu loh. Kan ono DOC berarti doc ya, atau docx ya. Atau kalau pakai tabel-tabel itu menggunakan apa? XLS ya. Excel itu. Nah, ini extensionnya atau jenis file. Nah, kalau menggunakan database tambahan misalnya kamu punya kayak saya punya ini ya. LMS itu pembelajaran online yang pakai situs saya sendiri, tkjsmkamu.kotakudus.online itu ya. Itu kan kalau kalian mau masuk kan perlu login dulu itu. Nah, karena anggotanya banyak, nah tidak mungkin. Ya sebenarnya bisa kalau hanya 1-2 itu dimasukkan ke script HTML-nya bisa. Tapi kalau banyak ya repot. Maka nanti untuk menyimpan atau manage ya, atau mengatur data-data ada usernya saja sudah berapa itu 300-an ya lebih ya. Kalau yang lama tidak saya hapus mungkin bisa 1000. Ya, setiap murid ada user, ada password. Nah, itu tidak diketikkan satu-satu, tapi menggunakan database namanya. Database. Ya. Ono omnibase, ono database. Ya, ini kita omnibase ya. Untuk gue protes jangan omnibase. Database ya. Jadi untuk mengatur data pada isi web server menggunakan aplikasi database. Ini kita enter ya. Database tulisannya. Sorry. Database. Antara lain ya, database itu jenisnya ya. Antara lain jenis-jenisnya yang bisa dipakai adalah yang paling sering karena gratis juga adalah tulisannya ini MySQL-nya besar, MySQL. Nah, itu. SQL sebetulnya, formatnya adalah SQL, tetapi karena SQL itu mereknya beda-beda macam-macam, maka ada MySQL, kemudian nanti ada yang adiknya MySQL itu MariaDB. MariaDB, kemudian ada yang lain, Postgre ya. Tapi karena dia Postgre itu SQL ya kita tulis Postgre. Biasanya kalau yang sering pakai ini ya ngomongnya Postgres ya. Postgres. Jadi disingkat ya, tapi S-nya itu kepanjangan dari SQL. Kemudian Microsoft SQL juga ada. Nah, membuat aplikasi menggunakan Visual Basic itu atau pakai Visual Studio itu satu paket ya. Itu ada database tapi dari Microsoft MS SQL itu ada. Kalau yang Oracle saya tidak tahu namanya. Tapi MySQL sekarang dipakai untuk. Nah, aplikasi 3 ini biasanya tidak perlu diinstal satu-satu. Ada paket instalasi namanya. Ya. Jadi kalau mau praktis membuat web server dengan singkat aja ya,
dengan 3 aplikasi di atas bisa menggunakan tekbang 1 menit ya, kontak cepet menggunakan aplikasi paket. Ini sudah putus ini. Harusnya hanya 40 menit itu kalau pakai yang free itu. Menggunakan aplikasi paket. Jadi sudah ada 3-3-nya di atas. Misal, mungkin pernah dengar ya, ada SAM, Camp, ya, SAM, atau ada LAM juga, ini hampir sama itu. Kalau saya lebih sering menggunakan Observe ya, Observe. Nah, Observe, ada yang lainnya juga. Nah, ini sementak kayak begini. Itu ringkasannya. Sebetulnya saya mau menyampaikan prakteknya ya, tapi jatahnya hanya 40 menit kalau pakai yang free ini. Nah, kalau masih bisa connect ya enggak apa-apa. Nanti ben putus-putus sendiri lah ya. Nah, ini kalau di komputer ya, kalau di komputer. Tapi karena kalian mungkin kalau yang punya komputer silahkan nanti dicoba connect di internet dicari ya. Kalau yang pesertanya cuma 20 soalnya apa? Peserta kelas TKJ 1 2 itu total berapa? 60-an tuh, 60 lebih sedikit. Ya sudah apa-apa lah ya. Yang penting beres PP. Mana tadi? Meeting control. Oh ini. Meeting saya mana tadi? Tutup ya? Kok ketutup? Your screen sharing post. Oh, sorry. Resume share. Jadi ini tadi. Jadi kalau mau langsung ketiga-tiganya itu bisa pakai SAM, LAM, Observe. Tapi kalau kalian nanti di praktek sesungguhnya kalau di kelas 11 itu biasanya hanya saya install satu-satu kalau di Debian ya. Kalau di Debian itu karena kita tidak atau belum menggunakan MySQL, belum menggunakan database, itu biasanya hanya saya install Apache dan PHP. Itu sendiri-sendiri ya, Apache dan PHP sendiri. Itu di YouTube saya ada itu. Tapi yang tahun lalu ya, masih pakai Debian 9. Rencana saya kelas yang sekarang nanti pakai Debian 10 aja, biar tidak terlalu ketinggalan ya. Oke. Nah, ini kalau waktunya masih ada, nah kita coba. Ini sudah ya. Ini kita tak simpannya dulu. Nah, apa ya? Sudah stop saya. Web server 11. Nanti kita mumpung masih belum putus ya. Nanti kalian coba untuk menginstal di Android ya. Nanti web server itu di Android. Saya belum sempat menginstal aplikasinya. Jadi coba install aplikasi. Aplikasi ini kalau di Android kan APK ya, tahu ya. Jadi file instalasinya namanya APK yang semalam sudah saya coba itu yang paling gampang. Kita pilih yang paling gampang aja. Yang paling gampang itu namanya kalau nggak salah WGS itu, WGS itu ya. KBS bernama KBS ya. Jadi nanti silakan dicoba dicari namanya KBS, itu kecil sekali itu di bawah
100 kilo malah, di bawah 100 kilo, hanya 64 kilo kalau. Ini sudah bisa membuat membuat Androidmu menjadi web server. Isinya cuma Apache saja itu. Ya, jadi KBS itu aplikasi yang di dalamnya nanti sudah ada Apache-nya. Nah itu nanti kalau sudah diinstal bisa diatur. Ini kita tahu. Bukan. Kualik gambar ya. Oh, ini salah sendiri. Nah, itu dia. Nah, itu. Yang gambari apa itu? Kelihatan enggak ya? Oh, ini, sorry. Sharingnya saya matikan dulu ya. Nah, ini. Layar ini digedein lebih ya. Saya jelas iki loh. Layar ini kita. Ini mestinya pakai ya, share ini. Oh, gini aja. Di APK Pure itu ada, APK Pure. Nanti kita ini ya. KWS APK Pure. Ya kalau bisa pakai Play Store aja. Kalau enggak nanti kalian bisa bisa mencari di APK Pure kalau misalnya. Nah ini maksudnya nih. Kita ya. Jadi ini nanti yang kita install untuk Android, kamu install, engko nek wis mbok install. Maksud saya mau saya ini ya. Share dari sini bisa enggak ya? Nanti kalau bisa, kalau di Android ini sudah saya setting supaya bisa dibuka dari web browser. Jadi nanti kalian menginstal KBS itu, terus dibuatkan konten. Ini saya dan beberapa guru TKJ itu sedang latihan ya, mengikuti pelatihan membuat web konten tadi pakai HTML dan CSS. Ya awalnya dulu sudah pernah bisa, tetapi tidak mumpuni, hanya sedikit. Ya, ini ada pelatihan lagi, jadi urak mulang malah sibuk melu pelatihan. Itu nanti, bentar, saya share-nya dari sini gimana ya? Nanti saya share coba dari Zoom saya yang di HP ini. Partisipan. Oh ini usernya sama ya, jadi agak susah. Sanudin, bentar ya. Ini bisa share dari sini enggak ya? Oh, enggak bisa. Oh, ininya enggak ada. Kalau ditampilkan di situ gimana ya? Gini aja, nanti untuk yang KBS ini juga waktu Zoom-nya hampir habis, akan saya screenshot cara menggunakannya. Jadi intinya nanti dipakai untuk membuat web server. Fungsi utamanya sebenarnya gini. Fungsi utamanya nanti seperti ini. Jadi kalau sudah jadi web server, entah itu di Android, entah di komputer, itu kalian yang perlu diketahui adalah memastikan folder untuk web servernya itu adanya di mana. Nah, folder untuk web server itu adanya di mana. Misalnya saja kalau karena sudah saya install di komputer, karena web server dan kliennya jadi satu, itu nanti kita membukanya menggunakan localhost namanya. Localhost itu ya host lokal, host di tempat kamu sendiri ya. Nanti saya screen share lagi. Nah, ini screen share-nya harus
gonta-ganti nih ya, karena yang mana nih? Ini ya. Jadi kalau misalnya nanti sudah dibuatkan web servernya, kamu buat, ya sudah kami install KWS tadi, mengaksesnya itu menggunakan localhost. Localhost ini sebetulnya adalah mengakses atau membuka web server di komputermu sendiri atau di Androidmu sendiri. Kalau di tempat saya misalnya apa localhost-nya. Nah ini kalau sudah pernah diinstal di komputer web server, secara default ya tidak kamu tak ada ya munculnya ini. Ya, tapi kalau sudah punya isi dibuatkan folder misalnya ini yang sudah ada isinya, bisa cek dulu ya. Itu misalnya saya membuatnya, ini ada beberapa nih, saya lupa yang mana yang aktif ya. Nanti saya coba aja. www itu kalau pakai Upserve ya. Kalau pakai Upserve nanti folder tempat web server kita itu berada di C di Upserve nanti ya. Misalnya ini saya share dulu. Masih connect ya? Belum putus ya? Oke, sip. Kalau memang nanti tahu-tahu diputus oleh si siapa tadi? Zoom ya, nanti kita lanjut via video ya. Jadi setelah diinstal itu nanti akan ada stop. Nah, ini yang mau saya share ini. Nah, ini di Zoom. Zoom-nya di screen share. Nah, kalau sudah diinstal, itu nanti akan muncul, kalau misalnya kalian menginstalnya Upserve, itu nanti isi dari web servermu berada di, misalnya C ya, C, Upserve, kelihatan enggak di sini? C, Upserve, kemudian di sini ada www mestinya. Lah, www ini kok hilang? Oh, ini, sorry. Nah, ini www, jadi, ini aja. Nah, jadi C, Upserve, www. Tapi kalau kalian nanti menggunakan SAM, XAMMP tadi, XAMPP ya, nanti isinya ada di htdocs ini. Ini karena saya coba-coba, karena untuk ngajar ya, jadi tiga-tiganya saya coba. Saya juga pakai Abyss, jadi ya. Abyss juga sama web server. Kalau ini mirip dengan SAM tadi, ada htdocs. Nah, nanti kita coba yang aktif yang mana ya, kita lihat aja. Misalnya di BBB ini ada apanya? Ada indeks PHP. Kita coba ya. Indeks PHP ini, sorry. Indeks ini adalah nama file utama yang perlu kamu buat supaya nanti web servernya ada isinya. Jadi indeks PHP ini file yang wajib ada di dalam web server. Indeks bisa pakai PHP atau indeks HTML. Jadi salah satu. Ya. Ini nanti yang tampil. Berarti kalau yang tampilan saya tadi ini, kelihatan enggak ya? Jadi kalau tampilan saya itu, saya stop dulu ya. Nah, kalau tampilan saya ini, berarti yang aktif di tempat saya ini yang pakai Upserve. Ini apa? Ya, ada Upserve. Nah, file ini adalah file default. Tapi nanti kalian bisa ganti sendiri. Ya. Letak file ini di mana? Di folder utama dari web server. Ya. Localhost ini bisa kamu ganti juga ini, sama ya. Pakai kata-kata localhost atau pakai 127.0.0.1. Jadi localhost dengan 127.0.0.1 itu sama. Localhost sama dengan IP 127.0.0.1. Jadi buka nganggo IP. Ini IP apa namanya? Loopback, IP loopback ya. Ini
Benti jelas Pak Hilal atau siapa itu IP yang untuk ngecek jaringan di komputer itu sendiri ya. Ini bisa diganti dengan IP, bisa diganti dengan apa namanya? Localhost. Jadi bisa diganti kata-kata. Nah, nanti kita belajar DNS itu. Sebetulnya sih belajarnya DNS dulu ya. Nah, tampilan ini itu bisa kamu ganti. Tampilan ini bisa kamu ganti dengan cara mengedit indeks HTML tadi atau indeks PHP tadi. Ya, misalnya saya stop share, saya kembali dulu ya. Kembali ke mana tadi? Nah, ini kembali ke laptop saya. Ini kita share. Nah, share screen. Jadi yang ada di sini sudah ada indeksnya ya. Indeks ini nanti kita gantilah kita. Kamu bisa menggunakan indeks PHP, bisa menggunakan indeks HTML. Saya buat file baru, new folder. Nah ini, kok new folder, new file ya, sorry. Ini saya hapus dulu, malah new folder. New file, new file. Nah, tag dokumen lah. Tidak apa-apa, nanti kita rename. Ya, nah ini. Ini filenya bentuknya teks toh. Nah, ini kita jadikan indeks yang baru. Nanti yang indeks yang lama kita rename. Pakai huruf kecil, wajib ini ya. Penamaan harus wajib huruf kecil. Nah, ini nanti kita jadikan HTML. Jadi HTML dan PHP itu mempunyai fungsi yang kurang lebih sama. Nah, ya. Oh yes, nah, ya dia. Oh, kan dia langsung berubah bentuknya ya. Jadi shortcut web. Nah, yang ini, yang aslinya tadi, ini tadi kan isinya yang absorb tadi. Saya rename dulu supaya tidak muncul. Kita rename. Ori, ya itu ya. Ini aslinya maksudnya. Ori indeks PHP. Nah, ini nanti kalau indeks HTML-nya masih kosong ya tidak ada tampilan. Atau dia menampilkan yang lama, ya. Karena apa namanya? Yang namanya web server itu yang dibuka pertama kali ya file yang namanya indeks. Entah itu pakai indeks PHP atau pakai indeks HTML atau indeks.asp atau ASPX. Itu kalau pakai IIS ya. Jadi sejenisnya indeks itu wajib ada di web server. Hukumnya wajib, bukan sunnah muakkad, lebih tinggi lagi. Wajib ain, wajibnya aja wajib ain ya. Jadi, nah nanti ini bisa kita edit ini. Jadi kita isi misalnya pakai Notepad aja, open with WordPad juga boleh lah, WordPad, Notepad ya. Ini nggak nganggo Word nanti tidak terbaca. Misalnya ini nanti saya pindah ke share-nya tadi. Share-nya di mana tadi? Nah, ini saya stop ya, saya pindah ke WordPad ini. Share-nya saya pindah ke WordPad. Ini mau. Nah ini. Saya membuat file indeks HTML baru untuk web server saya. Nanti kalian juga bisa menggunakan cara yang sama ya. Ini masih online tadi. Masih ya. Kita cepat aja. Nah, kalau HTML ya nanti atasnya HTML. Jangan lupa kalau dibuka, jangan lupa ditutup. Dileboni setan mana ya, HTML. Kalau HTML ya nutupin nganggo HTML. Ya. Kalau kalian mau pakai PHP bisa. Jadi kalau ini PHP sama ya sebenarnya. Kalau ini PHP nanti ditutup pakai PHP. Kalau yang sudah hobi script ya, membuat script untuk web ya. Nah, seperti ini. Misalnya pakai PHP, boleh pakai PHP, boleh pakai HTML, boleh. Ya, misalnya ini. Tapi yang sedang saya pelajari HTML pakai HTML aja. Kalau PHP kan tadi sudah muncul yang default tadi HTML ya ini ya. Jadi kata-kata penutupnya sama dengan pembuka, tetapi ada garis miringnya backslash ya. Yang paling gampang, kamu buat aja 1 judul. 1 judulnya
H1. Jadi bisa H1, H2, H3. Kalau dibuka dengan H1 ya nanti ditutup dengan slash H1. Tahu caranya ya? Jadi mbok buka nganggo iki, engko ditutup nganggo iki. Lah isinya di mana? Ya, di tengah-tengahnya, berarti di sini. Misalnya welcome. Nah, begini ya. Ini saja sebetulnya sudah jadi konten ini ya. Nah, iki engko mbok simpen file di save. Itu sudah bisa dijalankan. Mau isinya cuma ngene tok bisa dijalankan. Saya coba buka. Ya, saya stop dulu di sini. Saya coba kembali share di sini. Saya kembali share. Share. Nah, ini. Nah, ini ya. Ini kan aslinya tadi. Tapi kan sudah saya ganti. Kita lihat hasilnya seperti apa setelah saya ganti. Kamu antar aja. Twing. Sudah jadi kan? Ini seperti yang kita buat tadi ya. Tulisannya welcome. Podo atau enggak? Ya podo kalau kita ketik mau. Kalau mau diubah ya, kamu tinggal ubah indeks HTML tadi. Ya, kita stop dulu, kita share yang tadi, kita lanjut. Ini ya, ini kembali saya share. Jadi kita lanjut sedikit ya. Nek bariking kok gue jajal-jajal deh. Nah, ini tadi yang muncul ini tuh. Nah, atau kalau kamu mau ganti ya. Selamat datang. Nah, itu misalnya. Itu juga sama. Itu kalau untuk kata-kata saja gampang. Nanti kalau mau bikin lagi yang bawah untuk isi ya. Biasanya kalau untuk isi itu kalau menurut tata tertibnya ini sebetulnya nanti ada yang namanya kepala, pundak, lutut, kaki ya bukan ya. Kepala dulu, head. Tapi hurufnya kecil ya. Ya di kepala. Tapi jangan lupa ditutup. Ditutup dengan ya kepala ya dengan kepala itu ya. Ini pundak lututnya itu ya misalnya. Kalau ini biasanya kalau isi itu di bagian body. Sehingga isi ini kan body ya. Nah, ini body di sini. Ingat nutupe karena ini isi ya. Berarti nutupe ono ini sore kene lah. Nah, gini. Body. Nah, ini. Nah, kalau di bawahnya lagi ada ini ya bawah apa ya? Sikil ya. Nah, sikil. Nah, footer. Tadi ditutup sama footer. Nah, tergantung mau diisi ya. Nah, memang harusnya diisi. Kalau tidak pun ditulis itu aja enggak apa-apa. Misalnya kalau head ini isinya apa? Kalau head ini isinya adalah tab. Tabnya misalnya isinya SMK Moh Kudus itu. Ya, misalnya saya kasih ini tab itu nanti pakai title ya. Tulisannya kok title? Iya, title tulisannya mau ini title, kalau taine ya, title gitu. Title misalnya SMK atau webmu lah ya. Webku.com misalnya, webku.com. Boleh, tapi title ya ditutup nganggo title ya, title sorry. Title. Nah, ini. Nanti dia akan muncul di tab ya, di tab. Kalau yang ini body kalau mau dikolori bisa, diwarnai maksudnya, jadi dikolori. Pakai BG color. Iki nek sing seneng gawe-gawe itu ini, misalnya apa? Pink ya, pink ya, boleh saja. Iki ono bodine wis ditutup bodine. Ah, ini sudah. Nah, ini ada satu. Misalnya mau di center. Center. Tulisannya ora center ya, center. Kalau dibuka di sini, center ini, tutupnya ya di apitnya, aja bodoh kok gini. Center ya. Tutupnya ya pas jadi saling mengapit. Ini center. Jangan lupa kalau menutup itu ada nih. Kelihatannya sederhana ya, Itu nanti kalau kamu simpan, file, save. Nah, ini kita lihat. Ini saya stop dulu, nanti saya pindah ke hasilnya seperti apa.
Hasilnya nanti seperti ini. Itu mau kan asalnya welcome, ya toh? Asalnya welcome. Ini kan belum saya refresh. Kalau sudah di refresh, apakah dia akan berubah? Berubah. Nah, sudah berubah. Ya toh? Tahu fungsinya berarti ya? Tahu ya fungsinya ya? Ya. Pokoknya agar kayaknya adalah power aja berubah, ya sudah berubah. Yang penting tulisannya mau benar. Ya. Bisa dikasih gambar juga macam-macam ya. Nah, kalau itu butuh ada ilmunya. Nah, minimal untuk latihan aja ya, minimal untuk latihan. Nanti kalian buat seperti ini, nanti bisa tambahi. Ini kan lagi tulisannya, masa web kok tulisannya selamat datang tau sing gelem buka sopo itu enggak ada tuh. Jadi kita tambah yang menarik lah, misalnya ada logo SMK ada ya. Kalau di HP saya ada itu. Ini sebetulnya bisa dibuka di komputer lain kalau berada dalam satu jaringan. Orang terus komputerku tak tidak. Kalau ini saya tethering, ya, di tethering maksudnya. Itu bisa dibuka dari HP juga. Ya, kalau di tethering bisa dibuka dari HP atau kalau kamu membuatnya web server itu di Androidmu, kemudian Androidmu kamu tethering, ya, di tethering, temanmu bisa membuka web server di HP-mu tadi. Kalau di HP itu IP ininya kalau dibuka dari HP lain ya jangan pakai 127. Localhost itu hanya dibuka di komputer itu sendiri, di web itu sendiri. Kalau dibuka di komputer lain ya harus diganti ini di komputer lain ya atau di Android lain diganti dengan IP-nya web server tadi apa gitu ya. Kalau di Android itu yang sumber tetheringnya itu 192.168.43.1. Jadi HP-mu buat tethering, koncomu itu menghubungi kamu dengan 192.168.43.1. Semua Android sama. Ya. Itu bisa dibuka. Tapi kalau di Android itu wajib ada nomor port. Misalnya dikasih .280. Nah, itu bisa di setting sendiri sih sebetulnya. Partisipan deh mereteli kayak betulas. Ya, ini memang kalau tidak tatap muka itu tidak menarik. Padahal tatap muka tak doa apa ya. Muka ini tatap-tatap apa. Nah, kita coba lihat. Ini misalnya kita sisipi dengan gambar gimana, Pak? Boleh. Misalnya gambar saya ada deh. Kalau langsung ganteng. Ini stop dulu ya. Stop dulu. Kita ubah lagi tadi. Saya stop dulu. Nah ini. Nanti kita share lagi. Nah ini kalau mau kita lanjutkan ya. Mono ping. Misalnya tambah H2 boleh. Kalau H2 ini nanti jadi tulisannya lebih kecil kalau H2. H2. Jangan lupa nanti ditutup. H2 seperti ini. Nah, tulisannya di tengah-tengah. Misalnya, selamat datang di SMK Muhammadiyah Kudus. Nah, ya. Nah, ini juga bisa dikasih gambar. Gambarnya misalnya kita taruh di atasnya ya. Tapi mudah-mudahan ada gambarnya ya. Kalau gambar itu IMG ya, image. Image ininya apa ya? Bisa lupa malah. Image SRC. Saya pelajarannya lupa ini. Berarti image SRC atau apa itu ya? Aku tak buka catatan dulu. Lupa. Namanya juga anak muda, lupa. Suka lupa kalau anak muda itu.
Image SRC itu yang di oh ya, image SRC. Tapi SRC nanti diisi dengan ini apa namanya? Sumber. Nah, sumbernya di mana? Nah, itu perlu kamu tahu dulu. Misalnya saya carikan sumbernya dulu ya. Ini mungkin tidak kelihatan di tempatmu, tapi nanti akan saya kompikan di situ. Saya cari gambar logo ya. Ada logo. Saya carikan logo SMK lah ya. Logo SMK ini aneh-aneh. SMK Muhfudus ini. Ada logo yang asli, ada yang karena ini banyak yang bikin, padahal harusnya salah satu aja. Adanya kok enggak ada. Kita ini tidak terkenal ya. Kalau saya lihat logo yang itu jelek rumah jago. Logo kok peyok. Logonya peyok, tapi mestinya bukan yang ini logo. Logo aslinya SMK Muhammadiyah bukan yang ini ya. Satu sebel kalau lihat. Nah ini ya. Ini sebetulnya ini aslinya itu. Ini dulu saya scan dari bed. Saya bukan gambar ini. Tapi sudah pernah saya perbaiki, tapi nggak tahu kok munculnya di sini. Salin gambar. Disimpan kalau salin ya. Simpan dengan nama, ini nanti saya masukkan aja ke sini. Nah, nanti gambarmu itu kalau mau ditampilkan di situ, dijadikan satu dengan itu tadi. Apa namanya? Dengan folder web servernya. Misalnya diabsorb tadi ya, diabsorb di www, ya itu ditambahkan di situ. Nah, misalnya ini indeks JPG ya. Logo ya, logo. Mungkin tidak muncul di situ karena yang saya share tadi kan, nah, ini save. Mudah-mudahan tidak terlalu besar. Nah, itu nanti kita lanjut yang ini dulu ya. Nah, SRC itu source, ya. letak gambarnya di mana itu perlu kamu kasih tahu web servernya, Mas ini gambarnya nanti gitu ya. Itu nanti perlu ditentukan. Misalnya kalau itu karena dalam satu folder kamu tinggal menyebutkan nama karena dalam satu folder ya. Misalnya tadi logo.jpg. Nah, itu saja. Logo.jpg. Nah, itu nanti kalau mau dikasih keterangan, kalau misalnya gambarnya tidak muncul, bagaimana? Itu bisa ditambah keterangan. Ya, itu kalau misalnya gambarnya tidak muncul, biasanya ada lambang JPG itu nanti dikasih kata-kata apa. Nah, itu bisa. Nah, untuk yang image SRC ini tidak perlu penutup. Ya, jadi image SRC saja. Gitu ya. Kamu juga bisa mengatur ukurannya itu dalam pixel ya. Nanti ditambahi ALT. Nah, ALT ini logo itu gambar apa misalnya? SMK Muhku ya, SMK Muhku ya. Nah, kita bisa lihat nanti ini selamat ini. Oh ya, sebetulnya ada banyak sekali perintah, tapi yang menarik untuk dicoba adalah kalau warna gimana Pak? Nah, ini. Bisa kita tambah ya. Kalau warna, hurufnya kita warnai. Huruf itu bahasa Inggris font, ya, font dikolori, color, font color. Warnanya pembina sekolah Muhammadiyah kan blue, gitu. Sebetulnya ada kodenya sih, tapi ditutup nanti. Nah, ditutup. Yang tidak perlu tutup itu image tadi. Di sini ada font, color, blue. Ya, ini menentukan warnanya. Itu nanti nutupnya pas di belakang ini. Tapi nutupnya tidak pakai font color, tapi font saja. Pakai garis backspace ya. Ya, jadi
tulisan ini itu warnanya biru, ukurannya H2. Ya, diletakkan di body. Kalau title ini muncul di tab ya. Misalkan kita ubah ini menjadi smkmohku.com ya. Nah, itu nanti bisa kita lihat. Jadi semua ini dipakai untuk menampilkan isi dari web server. Meskipun tulisannya seperti ini, tampilannya kan lebih menarik ya. Jadi tampilannya sederhana, tapi membuatnya itu tulisannya buirang-buirang gitu ya. Seperti ini kalau di OSI itu namanya ini presentation. Ya. Nah, OSI kan dari atas kan application, presentation, session ya. Nah, jadi application itu yang kamu lihat, presentation itu yang perlu kamu buat supaya terlihat seperti yang di aplikasi. Nah ini di level 2 nih ada apa ya. Kita simpan dulu, nanti kita lihat hasilnya seperti apa kalau ini. Ini betul-betul berarti kali ya, itu gue bayar, padahal aku nggak bayar. Nanti kita coba yang ini. Ya ini di share. Di share. Nah ini sebelum, ini tadi ya setelah kita ubah yang kedua kan tulisannya mau selamat datang toh, gitu. Tabnya tapi sudah ada, tapi ketutupan ini, tak kecilkan dulu ya. Nah ini kan tapi webku ini, ya, tapi webku tulisannya. Tapi kan sudah kita ubah tadi. Nah kita refresh. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Stret. Oh, itu tulisannya, ya toh. Tapi kita kurang pas, masa kalau logo Weli itu ya. Nah, ya memang perlu diatur. Mulanya saya nggak web itu bayarannya larang soalnya ngatur gini gitu. Oh saya aja sudah berapa nih 3 hari itu levelnya baru 9 dari 24. Bayangkan. Padahal itu guru ya. Mungkin kalau anak tua seperti kalian lebih cepat. Tua ya. Ini bisa diatur sebenarnya, mau di center, ya bisa. Tinggal tambahi kata centre, bisa nanti center. Bisa di center ini. Ini kita ora pas Pak, iya memang ini. Nanti kalau mau diinikan ya dipaskan. Kemudian ini bisa dikecilkan juga, ya. Nah ini semuanya diatur di file yang tadi, yaitu apa? Indeks PHP atau indeks HTML. Ya, nah ini logonya kotak atau putih orang cocok ya kata ini. Nah ini nanti bisa kita edit-edit dari yang tadi buat tambahi center apa buat tambahi. Ya. Tapi memang kalau untuk TKJ sebetulnya ini namanya web design kalau yang ini ya. Ini namanya web design. Itu tidak ada pelajarannya. Mungkin dasar kalau dulu ada dasarnya ya. Tapi kalau sekarang tidak ada. Ini sebenarnya memang masuk multimedia ya. Web design itu pelajarannya anak multimedia. Tugas kamu adalah menyiapkan webnya dengan membuat web server sebetulnya. Tapi kalau kamu bisa ini, lebih baik kan itu. Ya, tapi edit-edit ini memang perlu belajar sendiri. Ya, mau saya aja ya bisanya sederhana ini sedang dalam proses pelatihan ya. Tapi nanti kalian coba paling ora iki engko diganti karo fotomu ya. Atau ini misalnya kalau meskipun tidak kelihatan, saya ganti fotone sapa wingi. Wingi kan wis do ngumpulno foto data toko anu. Oh ya, untuk yang belum ulangan harian nanti ulangan harian ya. Pokoknya ulangan ora ono bijine. Gampang dah. Misalnya kemarin foto-foto tak simpen ning dia. Jadi kalau dia sudah diupdate itu dia tinggal di-refresh ya. Di-refresh itu nanti otomatis akan menyesuaikan. Kalau misalkan ini kok kamu buat untuk tugas, itu nanti kamu buat aja lah pakai foto kamu sendiri. Misalnya, nah ini anak kelas berapa ini? Kelas 12 ya. Ya, contohnya kelas 12 lah. Pak, kok bukan foto saya ya. Ini contoh saja kok. Ora usah Mary. Misalnya saya taruh ini fotonya Eva ya. Punya Eva.
Saya taruh di ini ya. Tadi kan logo JPG ya. Kalau misalnya saya tempel gambar lain, kemudian logo yang tadi saya rename, misalnya logo 2 ya. Kemudian gambar yang baru saya rename menjadi logo, ya nanti yang ditampilkan yaitu logo ya. Nah ini misalnya, atau kalau misalnya mau di center, ini tidak kelihatan di tempatmu, tapi saya ini ubah aja, dikit. Mari. Oh ini, jadi misalnya gambar nanti juga mau ditengahkan, menengahkan gambar gimana ya? Oh di sini mungkin bisa tambahi center, ya tambahi center, di center kabel ya, center. Tidak kelihatan di tempatmu, tapi nanti kita tampilkan. Maksudnya untuk menampilkan itu sebetulnya kalau di internet banyak. Nanti saya kasih linknya lah, supaya kalian bisa kalau mau belajar ya, daripada nguntak-ngantuk nomah ya mau belajar web design itu nanti ada gratis itu, cuma ya tidak penuh pelatihannya. Nah ini sudah saya update fotonya, nanti kalau kita tampilkan yang masih saya share itu kan, masih di share ya? Masih ya, masih di share. Nanti meskipun kamu tidak melihat yang saya update, tapi kalau kita refresh, tuh gambarnya sudah ada domen tengah itu ya, tapi tulisannya ejek kantil. Ini nanti ditambah sidik ya. Misalnya ini tak tambahi ini ya. Dikasih aja ini, disisipi H2 lagi. Ini kemudian ditutup. Nah ini. Nanti kalian coba membuat seperti itu sendiri. Nah itu sudah. Itu tugasmu menentak. Ya selamat datang di kelas, kasih kelas ya. Nah kata-kata ini kan tinggal ganti kata-katanya yang berada di antara H1 dan slash H1, atau kalau misalnya mau lebih kecil lagi atau di sini misalnya, nah itu kamu tambahi. H2-nya ada 2 boleh saja. H2 ditutup H2, di bawahnya kamu buat lagi H2 tambah H2 itu bisa. Jadi aslinya sih sederhana ya, aslinya sederhana. Jadi nanti kamu buat sendiri seperti itu. Karena tidak punya komputer, di KBS tadi bisa di Android. Cuma kalau di Android nanti di belakangnya itu harus dikasih nomor port. Nomor port bisa kamu tentukan sendiri. Biasanya di atas 1000 ya. Kalau mau ini ya misalnya 80 untuk web. Aslinya kalau HTTP atau web itu 80 ya. Kalau untuk HTTP, kalau HTTPS itu kemarin berapa diterangkan itu? 443 kalau HTTPS. Kalau HTTP anget-anget ya orang nganggo S itu 80. Ini HTTPS itu nomor portnya adalah 443. Tapi kalau di komputer tidak usah pakai nomor port. Nah, bisa dibuka pakai kata-kata localhost kalau di Androidmu sendiri. Nah, sama ini. Kalau dibuka dari Android temanmu yang tethering ke kamu ya, tinggal ditambahi, misalnya diganti ya, 192.168.43.1 itu Androidmu ya. Kamu buka dari HP yang lain, tapi nanti ditambahin nomor port, misalnya 88. Nomor port, tulisannya port ya. Aku mau cari port. Coba, ini kan port. Nah ini. Tapi karena dibuka dari komputer sendiri ya, pakai localhost atau pakai IP 127.0.0.1. Yang penting, sing perlu bapaknya ku localhost atau 127.0.0.1. Terus file index. File index berada di folder web server tadi. Nama belakangnya bisa .html, bisa .php, bisa .asp atau ASPX.
Ya, 3 itu. Salah satu maksudnya. Asal bukannya telu, indek, nah, bingung. Wong komputer aslinya goblok. Sing pinter ku wonge gitu ya. Kowe aja melu gitu ya. Oke, saya kira itu dulu. Nanti untuk yang KBS nanti, karena saya tidak bisa menampilkan HP saya di sini, itu nanti saya share aja ya. Saya share pakai, saya buatkan tutorial sedikit, nanti di download ya. Sebetulnya kalian juga bisa membuat, kalau mau pengen buat indeks 2 ya, kamu bisa membuat subfolder. Ini tadi belum di-share ya. Ini kan tampilan terakhir tadi, tampilan terakhir setelah diubah, itu kalau di folder utama pakainya 127.001. Kalau misalnya nanti kalian membuatkan folder baru, misalnya ada linknya halaman 2 misalnya ya, dibuatkan di subfoldernya web server, itu bisa. Misalnya tadi saya stop dulu, stop. Kemudian ini jadi dibuatkan subfolder misalnya. Nah ini misalnya kita buatkan subfolder di sini, di C, di absorb, di BBB. Berarti di bawahnya BBB kamu buat baru misalnya. Namamu lah misalnya. Misalnya apa ya? Webku mau kan. Atau SMK-mu tadi, atau webku lah. Tadi SMK-mu sudah ya. Webku.dw, ya, boleh saja. Oh ini suka-suka. Ya. Kecuali kamu sudah connect ke internet, maka kamu wajib mengikuti aturan atau tata cara di internet. Kalau masih lokal seperti ini, kue nggak web server dewi, buka-buka dewi, itu nama terserah. Misalnya di sini, nanti kalau mau dibuka webku.dw, itu ya harus ada indeks juga. Misalnya yang tadi saya copy di sini ya, yang ori tadi saya copy, saya tempel di dalamnya webku.dw. Paste. Nah ini ya, nanti di rename saja, jadi biar kembali menjadi nama aslinya, nah, indeks ini. Kalau yang ini pakai PHP ya, kalau tadi pakai yang di bawah www pakai HTML, tapi kalau yang di subfolder webku.dw kita buka itu di indeks PHP. Ini mau ganti misalnya tadi sama ya, diedit lah, diedit dengan cara yang sama. Misalnya nanti tabnya saya buat apa? Ya saya dulu send open with ya. Pakai Notepad bisa sebetulnya, pakai WordPad juga bisa, tapi jangan pakai Word. Misalnya kalau untuk title itu yang tampil di tab ya. Saya kasih apa ya? HTML head title, mana title? Title. Sebetulnya kalau sudah kompleks ada CSS-nya itu jadi lebih sulit ya. Tapi tidak apa-apa, ini. Tapi tampilannya lebih bagus, itu maksudnya gitu. Coba saya itu di situ. Title-nya nanti saya ganti, misalnya nama web tadi ya. Misalnya apa namamu? Misalnya cak ini aku segini siapa? Siapa? Suwarno, ya. Suwarno.com. Suwarno.com. Nanti akan tampil di tab itu. Suwarno.com. Kemudian
Warnanya saya ganti, warnaku ketemunya seneng sing kuning-kuning ya, kuning, ya ganti kuning di sini ya. Sebenarnya pakai kode, tapi kalau tidak juga bisa menggunakan kata-kata, tapi terbatas ya. Saya ganti kuning ya, yellow. Kemudian kata-katanya apa lagi? Masih tadi ya, masih tadi, tidak apa-apa. Saya simpan dulu, nanti kita lihat hasilnya ya. Tapi secara prinsip itu sederhana, kayak tadi lah. Sederhana. Ini gambarnya pakai gambar apa lagi? Mungkin tidak kelihatan di tempatmu karena ganti jendela, ganti Windows. Ini image search, oh logo ini, ya wis. Kita coba, kita tampilkan ya. Jadi tadi kita membuat subfolder, namanya www tadi, webku dewi ya. Nanti kalau kita tampilkan, kita tampilkan kembali di ini, di browser ya. Ini saya ubah nanti. Ini kan yang berada di halaman utama. Nah, kalau mau membuka subfolder tadi, tinggal di garis miring ya. Terus subfolder barumu tadi namanya apa? Webku dewi ya, webku.dewi. Kamu enter. Loh, ini yang nyorek siapa iki? Ainun Mafia. Ini mestinya ada tadi ya. Ini kok ternyata apa belum saya simpan ya. Bentar saya simpan ya. Saya simpan. Kemudian nanti kita lihat. Webku di enter. Belum ini. Saya. Ini yang tadi. Webku dewi. Nah, seperti itu berarti indeks HTML-nya bermasalah ya. Indeks HTML-nya bermasalah. Ini berarti udah saya ganti aja kalau gitu. Saya delete dulu. Copy. Bentar ya. Oh, ini tak copy dua ya. CTRL. Jadi kalau dia ada subfolder lain, ya subfolder itu juga harus punya halaman utama. Halaman utama namanya apa? Ya indeks itu tetap. Bukan terus indeks 2, tidak. Jadi tetap menggunakan nama indeks, tetapi jangan di satu folder. Berarti di folder itu sendiri. Misalnya ini, nanti ini logo 2, ini saya edit dulu ya. Jadi kalian langsung lihat hasilnya aja. Secara prinsip sama. Jadi mengubah-ubahnya itu pakai apa namanya tadi? Pakai Notepad bisa, pakai itu tadi bisa apa tadi? Wordpad. Ya, misalnya tadi apa? Suwarno.com. Oh, jadi webku dewi ya tadi ya. Ini webku dewi, webku ben podo ya. Sama dengan nama foldernya lah ya. Dewi. Oke. Nah, nanti disimpan. Warnanya saya ganti kuning itu ya. Tadi error yellow. Kemudian misalnya tulisannya itu merah, red. Ini begini SMK Jawa. Nah, itu ya. Ngeri kali. Simpan ya, disimpan. Nanti kita lihat. Ini tadi sudah saya share ya. Yang webku dewi ini nanti di. Nah ini. Jadi sudah ada 2 ya. Kalau yang tadi, ini yang gambarnya Mbak Eva ini, itu di folder utama. Tapi kalau ini kita kasih tambahan embel-embel, webku dewi, ini kita enter, sudah berubah. Dan memang ada 2 ini. Jadi ada 2 indeks ya. Jadi yang satu di observe www, yang satu di observe www,
webku Dewi. Ya, itu ya. Nah, nama ini kan nanti muncul di sini. Nah ini ada webku Dewi ya. Webku Dewi terus ini nanti. Nah, ini kamu boleh membuat seperti itu. Jadi biasanya kan satu web server kan ada beberapa gambar. Tapi nanti kalian coba membuatnya di dalam Android. Itu nanti di-install dulu KWS. Nanti saya sempatkan untuk membuat tutorialnya ya. Tutorialnya nanti setelah saya share nanti kamu coba praktekkan terus dikirim sebagai tugas. Nanti saya buatkan tugas. Oke, saya kira itu dulu. Nanti bisa dicoba setelah saya share ininya ya. Jadi paling kurang ada 2 halaman ini. Tapi kalau yang pakai komputer lebih mudah sebetulnya. Tapi kalau di Android ya enggak apa-apa. Sama saja sih sebetulnya. Nanti kita coba. Karena kalau untuk praktek memang harus pakai komputer kalau mau ini ya. Tapi karena ya keterbatasan ya kita pakai komputer yang sederhana yaitu Android itu. Saya kira itu untuk hari ini. Oh ya sebetulnya ada Cisco juga ya. Saya malah belum menyiapkan itu. Tapi nanti kita isi inilah lanjutannya ini dulu. Nanti saya buatkan tutorialnya. Tadinya mau saya praktekkan langsung, tapi saya belum bisa menampilkan Android saya di layar ini. Oke, saya kira itu dulu. Ini tadi yang join hanya sedikit sekali ya. Ini aslinya ada kerja apa ada turu malah ya. Ya memang keterbatasan. Jadi mudah-mudahan ya kita bisa segera masuk kembali terus lulus sudah cepat ya, bodoh-bodoh sekolah ya. Jadi, supaya nanti bisa praktek. Kalau enggak di sekolahan ya kecuali kamu di neng omah kok do tuku komputer dhewe ya. Nah, itu boleh bagus malah. Yang jelas saya ingatkan yang belum ulangan harian ya kudu ulangan harian, tugas yang merancang pembelian komputer itu pada belum ngumpul kan kok kalah dengan kelas 3 piye. Ya, kelas 3 yang 3 kelas saja hampir semua penuh ya, meskipun tetap saya lagi beler ya. Tapi kelas 2 ini kurang dari separuh yang mengumpulkan tugas-tugas itu. Jadi harapan saya kalau kamu tunda-tunda nanti makin banyak. Kalau bisa yang saya ingat saya ada 3 kan itu merancang komputer yang harganya sesuai absenmu. Nah, absenmu 5 juta. Pak kalau absen saya 1, Pak ya tambahi 1 juta lah atau berapa 2 juta. Kamu cari di Viraindo itu kan dulu sudah pernah itu. Kalau mau lihat harga-harga itu viraindo.com itu komplit. Malah internetnya mati gitu ya. Tadi hari ini harus dibayar deh. Malah nggak gitu. Ya. Oke, saya kira itu bisa nih. Viraindo. Oh ini ya, ini. Ini kan banyak nih harga motherboard. Motherboard ya, tentunya kamu sesuaikan soketnya loh. Dipakai soket 2011 misalnya untuk server ini ya. Ya nanti kamu beli prosesornya ya yang soketnya 2011 soketnya 115 betul karena motherboard soket 2011 ya tidak bisa kan itu. Atau kalau yang pengen beli laptop ya kamu lihat-lihat harga di Jakarta berapa. Ini memang harga di Jakarta ya. Itu kalau misalnya mau beli di Kudus ya pasti lebih mahal. Ya, tapi kalau bisa kalau beli laptop itu jangan yang N sekian terus apa nah itu Intel Atom atau Intel Celeron itu lambat itu kalau untuk VirtualBox nggak bisa. Kaca-kaca sejuta tapi kita lebih murah tapi kalau nggak bisa dipakai rugi. Yang NN ini biasanya memang hanya 4 jutaan ya, 3 jutaan malah ya. Ini nanti kalau untuk praktek untuk NTKJ itu kedodoran. Ini juga sama AMD A9 ini kelasnya kelas Celeron ya. Minimal Pentium dual core atau Pentium ya seperti ini boleh. Tapi ini jangan yang N ya. Yang Pentium dual core itu yang aslinya itu ada enggak di sini. Nah, sambil nanti dicari-cari lah.
Pokoknya sing seri N, seri Z itu tidak mumpuni. Nah, kalau Ryzen ini oke lah. Kalau ini cuma agak mahal ya. Berapa? Dan kisarannya itu kalau yang bisa dipakai praktek lancar, ya bukan berarti kalau yang Celeron tidak bisa, tapi nanti kabel-kabel. Nah, maksudnya kalau pakai VirtualBox itu jadi lebih lama. Harga ya 6 juta, ya 6 juta lebih sedikit lah. Itu sudah dapat yang kalau AMD ya Ryzen, kalau i3 itu sampai berapa ya? Ya itu kurang lebih sama. Kita 5,5 6 juta itu sudah cukup. Daripada kamu murah 4 juta sekian tapi nanti lambat ya. Ya. Kalau i3 memang agak ini. Ada ini 5.500.000. Ya, cuma aku laran ring Jakarta, ongkosnya PP 200 juga sama aja beli di sini 6 juta. Ya saya kira itu dulu. Nanti saya buatkan tutorial, tapi sambil menunggu itu, yang tugas-tugasnya belum ya ini. Pak, kalau saya belum dapat username dan password untuk yang TKJ itu karena kamu belum ngisi form. Kalau yang TKJSM kamu itu memang nek kowe ora ngirim no fotonya ya enggak bisa lah. Nah, ini kalau saya ini ya lihat ya. Ini bisa tampil di situ ya. Ini misalnya kalau saya kan pakainya admin ya. Ini juga web server ini loh ya. Itu kalau kamu mau nanti di kelas 3 tapi ya, membuat itu juga. Itu berapa yang sudah tes itu? Itu nanti bisa kita lihat sebentar. Yang belum tes siapa saja yang sudah ini ya. 11 TKJ 3 itu maksudnya TKJ 1 dan 2 digabung. Ini ulangan harian itu, kalau yang sudah kerjakan nanti ada di sini. Nah, misalnya nih. Hasil, result ya, result itu hasil. Nah, berarti yang durung ngono ini ya berarti durung ulangan harian. Ojo Pak saya sudah, ya, enggak mungkin lah. Kalau sudah pasti ini. Tapi ini kalau mengerjakan 2 kali akan muncul 2 kali. Jadi bukan terus ini rata-rata tanda ya. Nah, ini berarti ada siapa ini? Nah, ini TKJ 1 ya kan hanya TKJ 1, TKJ 2. TKJ 3 kan tidak ada. TKJ 3 itu maksud saya gabungan 1 dan 2. Nah, ini nilai akhir ya. Kalau ini soalnya yang salah yang mana itu ada. Sebetulnya mudah itu. Kalau kalian habis ngerjakan, kamu review, nanti tahu sebenarnya jawabannya yang mana. Ini kalau yang belum nanti kamu ngisi form itu yang di WA grup itu, kemudian nanti dikirimkan ke saya, nanti saya masukkan ke sini. Ini orang nama, email, foto ya enggak masuk ke sini lah. Nur Wahyu Ningsih misalnya ini. Nah ini kan kelihatan. Ya, kan gitu. Nah orang fotonya ya pakai gambar gendruwo. Ya saya kira itu saja. Nanti tugasnya menyusul setelah saya buatkan ini ya. Saya buatkan tutorial untuk yang KWS. Tapi kalau tugas-tugas kemarin sebelum mid semester itu kamu belum buat, sama seperti tadi merancang kayak belanja komputer ya emang ya ora tuku temenan kok ya. Ini aja nanti dikirim via tugas sama yang mengerjakan soal latihan itu ya ada ya. Kamu tahu lah ya. Ya ada lah nanti kita cek lagi di tugas-tugasnya. Karena untuk produktif itu MIT tidak ada. Diambilkan dari tugas dan nilai harian. Nah, tugas dan harian tidak ada ya dari mana nilainya. Oke, saya kira itu dulu. Nanti tugas untuk yang ini nanti saya share setelah saya share tutorialnya ya. Yang KWS itu. Oke, saya cukupkan sekian dulu. Terima kasih untuk yang join ini. Total berapa tadi? Mungkin sudah ada yang keluar sebelumnya nih. Nah, ini. Atau mungkin ada yang join tapi enggak sempat saya klik ya. Nah, itu. Ini sedikit ini.